Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita bisa bersua lagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kopi morning dulu. Kopi morning. Ini yang buat cangkir ini pandai sekali ya. Ukurannya bisa pas, volumenya tuh bisa pas. Jadi kalau kita minum segini nih, ya nggak kebanyakan, nggak kekurangan gitu. Pas dia, optimal. Tidak maksimal, tidak minimal, tapi optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang ngerancang cangkir ini orang pinter. Oke. Ini hari Ahad ya. Kalau teman-teman Kristen kita bilang hari Minggu ya. Awalnya sih dulu Ahad, terus lewat coba proses proses yang diorder kalau aku bilang ya. Akhirnya menjadi Minggu dan sampai sekarang orang sering menyebutnya Minggu ya. Itu pengaruh dari bahasa Portugis atau Spanyol itu ya. Dan peristiwanya panjang memang. Bagaimana merubah Ahad menjadi Minggu. Itulah yang namanya pertarungan budaya ya. Tapi kita tidak dalam sedang membicarakan itu ya. Cuman karena ini hari Ahad atau hari Minggu, ya anggap saja ini khotbah Minggu gitu. Khotbah Minggu. Oke. Alhamdulillah kemarin sudah aku jelaskan haruskah hukum Allah itu ya, haruskah berhukum dengan hukum Allah itu sudah tuntas dalam 2 seri ya. Dalam perspektifnya perjanjian terakhir yaitu Al-Qur'an ya. Sekarang kita coba sih mencari apakah itu berkorelasi dengan bagaimana para nabi dahulu itu mengajarkan, apakah memang haruskah berhukum dengan hukum Allah itu ya. Kalau kita mau menelisik sana, tentunya kita harus kembali melihat apa yang ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya. Kalau kemarin kan lewat perjanjian terakhir. Jadi ini aku hapus ya. Ini aku hapus, ini perjanjian terakhir ya. Sekarang kita akan menelisik lewat perjanjian lama dan fokusnya. Tentunya ada beberapa ayat yang akan kita nukil ya, tapi kita fokusnya ke, nggak pakai kacamata nih, nggak nampak. Yehezkiel 36:27. Yehezkiel ya. Yehezkiel 36:27 ya. Tentunya bukan ayat ini ya. Ini fokus utamanya. Nanti apa namanya itu? Thumbnail bikinnya jangan sama seperti yang kemarin ya, nanti warnanya yang lain supaya orang bisa membedakannya. Oke, aku pernah mengikuti sebuah khotbah ya, seperti seminari gitulah, yang diisi oleh seorang narasumber yang menurutku cukup kompatibel ya. Dia seorang, ya bisa dibilang tokoh lah, dengan gelar akademik doktor ya. Sepertinya sih beliaunya dari Semarang ya, cuman tinggalnya itu di Jakarta. Namanya Pendeta ES ya. Besar, kelompoknya besar dan orang-orang mampu semua sepertinya ya. Bukan sepertinya, aku pastikan orang-orang mampu semua. Karena pada waktu seminar, ya karena seminar itu terbuka untuk umum, tentunya aku juga mendaftar sebagaimana mestinya harus mendaftar ya. Jadi tidak ada tidak ada berusaha untuk menyusup itu, enggak ya, yang murni mendaftar karena itu memang terbuka untuk umum dan aku suka gitu. Aku mendaftar ke panitia ya, dan aku ikut serta di dalam seminar itu. Tetapi ya aku tentunya harus tahu diri dong ya. Aku hanya mendengar saja ya, just for listening. Jadi aku tidak bertanya, aku hanya mendengar saja. Bagus pendetanya menyampaikan, meskipun tentunya ya begitulah ya,
dia juga banyak tidak disetujui oleh pendeta-pendeta lainnya. Kerangka berpikirnya sering juga melanggar mainstream gitu. Pada waktu itu bayangkan sound sistemnya itu ya, itu benar-benar tertata rapi dan nggak tahu begitu bagus. Suara noise saja tidak ada. Dan aku dapat bocoran katanya sih itu belinya itu dari Amerika, jadi gedungnya itu mewah ya. Makanya aku bilang tadi, kelompok ini kelompok dari teman-teman Kristen yang secara finansial cukup mumpuni gitu ya. Gedungnya mewah, sound sistemnya mewah. Jadi kita lihat kajian itu nggak ada suara gerak grek grok tuh nggak ada. Ya, bersih suaranya, soundnya memang tertata seperti teater gitu ya. Kok zaman dulu kita nonton film itu ya, sekarang kan sudah nggak ada gedung bioskop ya. Kalaupun ada udah ketinggalan zaman. Sound system yang enak itu kan membuat kita nyaman menonton. Oke, kata pendeta yang juga doktor ES ini ya, kalau dia punya pandangan itu begini, nanti itu tentunya setelah semua selesai ya, kehidupan akhirat, setelah eskatologi, di akhirat itu yang memegang pemerintahan itu dipimpin oleh Yesus gitu ya. Terus nanti orang-orang pemerintahannya itu orang-orang Kristen di kerajaan surga sana ya. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang di luar Kristen? Itu ya bisa masuk surga, bisa. Ini menurut beliau ya. Yang tentunya kalau Kristen-Kristen lain tidak terima ya enggak apa-apa, enggak masalah kalau enggak sependapat dengan beliau. Aku ini hanya mengutip pendapat beliau. Jadi orang-orang di luar Kristen, goiru Kristen ya, atau kafir menurut Kristen gitu loh ya. Kan kafir itu artinya menolak, yang menolak kekristenan gitulah kira-kira ya. Itu bisa masuk surga menurut beliau, tetapi itu hanya sebagai rakyat gitu loh. Gambarannya begitu. Jadi yang memegang pemerintahan di kerajaan surga itu nanti Yesus ya. Yesus. Terus nanti orang-orang Kristen ini menjadi ya mungkin gambarannya menjadi menteri, menjadi DPR, presiden atau apa gitulah kira-kira ya. Yang jelas eksekutif, yudikatif, legislatif mereka pegang, sedangkan orang di luar Kristen itu menjadi rakyatnya gitu. Yang jadi masalah kalau memang ini kan jikalau ya. Jadi kalimatnya jangan dipotong. Kalau memang demikian yang jadi masalah itu kan nantinya begini. Berarti menurut pemahaman Bapak Pendeta ES ini ya, orang di luar Kristen tuh bisa masuk surga meskipun sebagai rakyat biasa ya. Tapi kan ya lumayan bisa masuk surga. Itu sesuatu pemikiran yang menurutku cukup asik juga ya untuk didiskusikan. Karena memang cenderung ada perubahan-perubahan di dalam dunia kekristenan. Seperti di dunia Katolik ya. Kristen Katolik, kalau tadi kan Protestan itu Ecclesia Nulla Salus itu juga di amandemen gitu ya. Jadi dulu kan jargonnya tidak ada keselamatan di luar gereja ya. Ecclesia Nulla Salus gitu kan. Aduh, ini istriku lagi bikin sambal jadi wahing-wahing kalau orang Jawa bilang. Kalau batuknya alhamdulillah sudah sembuh ya. Ini lagi masak bikin sambal. Oke, dalam dunia Katolik itu aku pernah mendapatkan penjelasan juga dari seorang romo. Kebetulan itu kita pada waktu itu diskusi dengan Universitas Katolik ya di kotaku. Beliau romo dan beliau rektor ya. Itu mereka juga melakukan amandemen, artinya begini, kekatolikan pun mengakui adanya kebenaran-kebenaran di luar gereja gitu. Ya. Jadi kalau kita ketemukan dua kerangka berpikir antara Katolik yang mengamandemen Ecclesia Nulla Salus ini ya dengan Bapak Pendeta Dr. ES tadi itu ya, yang ternyata orang di luar Kristen pun bisa masuk surga, tetapi cuman posisinya sebagai rakyat biasa gitu ya, tidak memegang pemerintahan.
di kerajaan Allah sana itu nanti, kata beliau. Tetapi mereka sama-sama mengakui bahwa tidak hanya mereka saja yang bisa masuk ke dalam surga. Itu tentu sesuatu yang apa ya? Menarik. Seandainya bisa kita ngopi bareng gitu ya, kita diskusikan. Jadi ada pandangan-pandangan yang ya dalam tanda kutip bisa dikategorikan liberal juga ya, bebas begitu. Oke. Itu yang oleh-oleh yang pernah aku terima ketika aku mengikuti sebuah kajian ya, dan dalam sebuah diskusi di kampus ya. Oke, sekarang aku akan jelaskan ya, haruskah berhukum dengan hukum Allah dengan tinjauan Yehezkiel 13:27. Kalau di perjanjian terakhir kemarin kan sudah jelas ya, kita ngutip bahwa Yahudi itu ya diselesaikan menurut Torah, Injil itu kalau berperkara diselesaikan menurut Injil. Nasrani itu diselesaikan menurut Injil, ya Islam menurut Al-Quran kan begitu. Dan intinya kita harus tunduk terhadap hukum Allah ini ya. Nah sekarang bagaimana menurut tinjauan perjanjian terakhir ya? Nanti ini ada perjanjian terakhir, juga ada perjanjian lama dan perjanjian terakhir. Kebetulan Yehezkiel ini kan perjanjian terakhir ya. Jadi supaya cara pandang kita itu ada nggak sih informasi yang nyambung antara Al-Quran sebagai perjanjian terakhir dengan Injil dan Torah sebagai perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini mulai kita telisik lewat Yehezkiel 36:27. Oke. Aku bacakan Yehezkiel ya 36:27. Terjemahan baru dulu ya. Karena ini ada dua terjemahan yang baru ini justru sebetulnya substansinya sama, cuman kata-katanya kurang tegas. Diksi-diksi yang digunakan kurang tegas. Kamu buka Biblemu ya. Yehezkiel 36:27. Kalau kamu baca di terjemahan baru begini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi sudah harus berpegang kepada peraturan, dan itu peraturan itu sudah sesuatu yang menjadi ketetapan ya. Jadi dari ayat ini aja sudah menunjukkan bahwa ya ternyata sejak dulu manusia itu diharuskan untuk hidup dalam hukum Allah, nggak bisa semau-maunya bikin peraturan sendiri, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, kalau aku baca Yehezkiel dalam terjemahan lama ini lebih asik gini ya. Dan aku akan mengaruniakan rohku ya. Makanya kalau kita berbicara, awas deh nanti kedudukan nanti handphonemu itu ambil nanti kedudukan rusak lagi. Oke. Dan aku akan mengaruniakan rohku ya. Makanya kalau kita berbicara tentang roh itu harus ekstra hati-hati ya. Karena di sini roh, di sana roh, di mana-mana banyak roh ya. Jangan terus disimpulkan roh itu Allah itu kan ya. Tapi nantilah ya, itu nanti rame juga kalau kita diskusi itu ya. Oke. Dan aku akan mengaruniakan rohku di dalam batinmu, serta ku adakan bahwa kamu menurut segala syariatku. Clear, syariat. Ya. Jadi tata aturan hukum itu kalau dalam edisi Arabian itu disingkat menjadi syariat. Betul. Ya. Jadi sebetulnya orang Islam, terlebih lagi orang di luar Islam itu, kafir-kafir itu tidak perlu alergi dengan sebuah diksi syariat itu, kalian tidak perlu alergi gitu. Asalnya kalian dengan syariat itu terus alergi, terus seperti gimana nggak gitu. Lah kitabmu kamu baca nggak, orang di situ kata syariat jelas dipakai kok ya. Jadi tata aturan itu loh, itu syariat ya. Jadi Allah sudah bikin tata aturan untuk penciptaannya ini yang bernama manusia ini ya. Untuk mengatur kehidupannya supaya damai. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, aku ulangi terjemahan lama ya. Nanti kamu perbandingkan dengan terjemahan baru ya. Dan aku akan mengaruniakan rohku di dalam batinmu, serta kuadakan bahwa kamu menurut segala syariatku. Kamu menurut segala syariatku, ku Allah. Jadi gak iso saenake karepe awakmu dhewe. Nggak bisa hidup semau udelmu, itu nggak bisa. Harus hidup dalam syariatku, ku Allah ini di SQL ini ya. Dan memeliharakan dan melakukan segala hukumku, hukumnya Allah. Jadi clear sudah. Dari satu ayat ini sudah jelas terjadi benang merah antara perjanjian lama, perjanjian baru belum ya. Ini masih perjanjian lama ini. Tapi nanti akan nampak perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ya. Cuman kan semua ini nanti akhirnya dikalahkan oleh hukum-hukum sekuler. Itu loh yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah. Padahal kita itu sebagai pemeluk agama samawi itu ada aturannya sendiri. Tapi akhirnya aturan yang sudah ada ditinggalkan tambah ikut hukum sekuler. Repot. Ini kan asik ini kalau kita bicarakan sama pendeta, romo, terus ada dari Islam nih. Supaya hidup dalam aturan-aturan yang itu disyariatkan Allah, bukan justru hukum sekuler. Ya. Oke. Asik ya kalau dibandingkan, ternyata terjemahan lama itu lebih apa ya? Lebih terasa satu napas dengan perjanjian terakhir. Di situ menggunakan istilah syariah. Dia di terjemahan baru tidak mau. Dia bilang begini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku ya, dan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ketetapan itu menjadi sebuah aturan-aturan itu yang kalau dalam terjemahan lama itu disebut dengan syariat, itu sudah diganti gitu loh. Makanya kalau terjemahan itu ya tidak dilakukan secara sembarangan, itu nanti bisa ketemu minimal ya dalam sebuah idiom antara perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu nyambung. Apa? Syariat. Tapi kalau sudah diganti peraturan itu sudah nggak nyambung. Dalam segi bahasa itu sudah nggak nyambung. Tapi kalau syariat, nah, nyambung dia. Cuman aku nggak tahu apa maksudnya si penerjemah ini kok seolah-olah yang berbau Arabian ya atau rumpun semitik ya itu diganti dengan menggunakan kata-kata lain. Gitu. Kalau tetap gunakan syariat kan enak. Makanya kalian kalau pergi ada bank syariah, hotel syariah, itu otakmu harus ngerti bahwa bank itu menggunakan sistem ekonomi yang itu berpijak dari ketetapan Allah. Ya, cuman katanya teman-teman, ya sekarang masih namanya saja syariah, tapi di dalam sama aja Pak kalau kita ada keperluan masalah keuangan gitu. Ya aku sih nggak bisa berkata banyak ya, cuman aku berkomentar begini. Ya berproses lah, paling tidak namanya sudah syariah. Ya, paling tidak namanya sudah syariah, maka ditulis bank syariah gitu ya. Masalah di dalamnya memang mungkin proses begitulah ya, untuk benar-benar bisa menjadi syariah. Kalau hotel di pengalaman aku waktu diundang oleh Universitas Syahwala ya, pada waktu itu kita memberikan katakanlah pelatihan terhadap semua mahasiswa yang tentunya diseleksi ya. Ternyata yang peserta itu mereka yang terpilih sebagai mahasiswa pilihan, jadi kita kader tentang kepemimpinan Islam itu. Aku kan sama panitia diinapkan di hotel gitu ya. Itu di hotel itu ditulisi. Jadi kalau pasangan itu bawa surat nikah, tidak boleh bermalam, laki perempuan tidak bawa surat nikah, tidak boleh. Jadi mereka itu hotel syariah gitu ya.
Nah, itulah yang namanya syariah, itu aturannya mesti merujuk kepada aturan-aturan Allah. Dan sebetulnya Yehezkiel terjemahan lama itu menggunakan diksi syariahku. Atas kepentingan apa? Di terjemahan baru syariah dibuang, justru menggunakan ketetapanku. Nah, ini kan jadi membuat jarak kita itu yang awalnya sudah dekat dari penggunaan diksi-diksi bahasa. Jadi bahasa itu bisa mempersatukan kita loh. Jangan lupa, sebelum merdeka kita Sumpah Pemuda itu satu bahasa dulu. Tapi kadang-kadang orang menyepelekan bahasa sih ya. Bahasa itu alat pemersatu. Makanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Perlunya Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa bahasa itu alat pemersatu. Nah ini kalau misalkan tetap menggunakan diksi syariah bukan ketetapan, kan nyambung dengan perjanjian terakhir gitu loh. Ya. Ya ini hanya sebuah sebuah pernyataan dari orang yang suka belajar bahasa saja loh ya. Cuman kan aku juga bertanya, kenapa sih sudah bagus-bagus syariah kok diganti ketetapan gitu ya. Jadi dulu syariah terjemahan lamanya, terjemahan baru diganti ketetapan. Oke. Jadi sudah jelas di Yehezkiel 36:27 itu bahwa hukum ya, melakukan segala hukumku, hukum Allah itu bukan hanya melakukan, kita harus memeliharanya. Ya. Oke, kemudian pengkhotbah ya. Kita mulai dari pengkhotbah 11:9. Kamu buka kitabmu ya. Pengkhotbah. Pengkhotbah. Ya. Aku sebetulnya ingin sekali-sekali diundang gereja itu khotbah di dalam gereja gitu ya. Gue seperti khotbah di dalam gereja gitu. Kan bagus juga ya. Ini ada di Pengkhotbah 12:3. Kita mulai dari 12:13 ya. Dan teman-teman Kristen gak usah takut kalau ngundang Gus Beti misalkan khotbah di gereja, gak usah takut. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari Alkitab. Tetap aku akan menyampaikan Alkitab ya. Contohnya kalau Alkitab mengatakan Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, ya itu Ehad itu tunggal bukan tritunggal. Kan sesuai dengan Alkitab gitu loh ya. Jadi jangan khawatir ya. Begini, kamu buka ya. Pengkhotbah 12:13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi wajib. Ya, berpegang teguh terhadap perintah-perintahnya itu wajib, ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya nanti ada proses pengadilan, entah itu baik, entah itu jahat. Diadili berdasarkan hukum apa? Hukum Allah. Ya. Jadi nggak terlepas bahwa kita nanti itu akhirnya akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan kita akan diadili di pengadilannya Allah nanti. Gitu loh ya. Oke. Ya. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Entah itu tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sana sudah tidak ada lagi yang bisa dimanipulasi ya. Oke. Pengkhotbah 12 ya, ayat 13 14 sudah. Sekarang Pengkhotbah 11:9 ya. Pengkhotbah ya, kamu buka Injilmu. Pengkhotbah 11, tadi kan 12, 11 9. Aku memang mundur ya, jadi aku nggak runut ininya ya. Karena kadang-kadang aku harus tidak runut demi supaya gampang menjelaskannya
ke kalian semua ya. Dari Pengkhotbah 12 kita ke Pengkhotbah 11:9. Begini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah ya, bahwa karena segala hal ini Allah akan membawamu ke pengadilan. Lihat. Jadi Pengkhotbah 12, 13, 14 dan Pengkhotbah 11, 19 ini menginformasinya adanya pengadilan Allah. Ya, yang itu nanti yang berlaku ya hukum Allah. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Oke. Sekarang perjanjian lama ya. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Nih. Sekarang kita ke nampak sini Le. Perjanjian baru. Perjanjian terakhir kemarin sudah. Kita buka Roma 13 1 sampai 4 ya. Roma 13 ya. 1 sampai 4. Ingat ya, ada pengadilan ya. Nanti ada pengadilan. Yang ini nanti akan kita diskusikan. Sebetulnya tidak dalam topik kita, tapi karena mampir ke sini aku akan jelaskan sedikit tentang. Jadi kalau ada pengadilan itu konsekuensinya apa gitu loh ya. Jadi mumpung sekali lewat lah ya. Sekali lewat 2.30 terlampaui. Sebetulnya itu nanti tidak dalam topik kita ya. Topik kita kan hanya membuktikan bahwa kita itu harus hidup dalam hukum Allah gitu. Itu perikopnya kepatuhan kepada pemerintah. Ini ya Roma 13 1 sampai 4 ini ya. Nih. Nampak nih? Kurang dekat? Sudah. Ya. Roma 13 1 ya sampai 4, tapi sebetulnya 1 aja itu sudah cukup lah ya, atau 1 sampai 2 aja ya. Yang 3 ke 4 itu hanya untuk lebih menekankan saja. Nanti kau bisa baca sendiri ya. Oke, begini. Aku kan sudah bilang kemarin ya. Kalau jadi orang tuh jangan keburu-buru memberikan label. Kalau ada orang bilang, "Oh, suara Allah, suara rakyat itu suara Tuhan," gitu. Terus dia bilang, "Oh, itu syirik," gitu. Jangan buru-buru, nanti dulu. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan itu belum tentu syirik. Bisa saja suara rakyat itu suara Tuhan. Artinya rakyat itu memang rakyat yang takut dan taat kepada Tuhan. Berarti yang dia suarakan kan apa yang disuarakan Tuhan. Yang dia lakukan itu dalam kontrol Tuhan. Ya pantas saja dia bilang suara rakyat, suara Tuhan. Iya kan? Karena dia dalam under kontrol Tuhan. Seandainya dalam sebuah masyarakat berbangsa, bernegara itu ya, semua rakyatnya itu taat kepada Tuhan. Tentunya suara dia kan suara Tuhan. Gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit sirik-sirik tapi kamu tidak tahu substansinya sebetulnya gimana. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebuah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, rakyatnya ini semua biang kerok, ya, tentunya dia nggak pantas bilang suara rakyat, suara Tuhan. Orang kelakuanmu aja bejat kok, mau ngomong suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan itu dengan syarat bisa berlaku bila memang rakyatnya itu hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Kalau tidak itu tidak berlaku. Oke. Aku bacakan ya, dan aku sudah bilang kemarin bahwa negara kita ini bukan negara agama, tapi negaranya orang yang punya agama. Ya. Oke. Sekarang Roma 13:1. Judul perikopnya kepatuhan kepada pemerintah. Begini penjelasannya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah
yang di atasnya. Maksudnya kita dari kita levelnya RT ya. RT nanti ke RW, RW ke sampai nanti ke camat, sampai nanti ke gubernur sampai ke pusat, gitulah kira-kira ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi sebetulnya seperti kemarin, yang boleh memerintah itu sebetulnya Allah. Jadi kita itu, manusia itu hanya boleh menjadi budak-budak Allah, gitu loh kalau bahasa sastranya. Kita tidak boleh manusia menjadi budak manusia, itu tidak boleh. Kalau bahasa Melayunya begitu, kita hanya boleh menjadi budak-budak Allah, tapi kita tidak boleh menjadi budak siapapun. Ya. Kalau lebih halusnya lagi kan hamba ya, hamba Allah. Tapi halus gak halus itu tergantung tempat sih. Kalau kami dulu di Sumatera sana karena kulturnya Melayu, bilang budak itu ya sama saja, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ya kembali juga memang bahasa itu adalah rasa ya. Oke. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya sebetulnya pusat pemerintahan ini kalau ditarik ke atas itu sebetulnya ya Allah. Jadi pemerintahan Allah itu sebetulnya nggak nunggu nanti setelah dunia ini hancur, kehidupan di akhirat yang disebut kerajaan Allah itu enggak. Sekarang ini sebetulnya ya kita ini tidak punya apa-apa. Makanya penguasa-penguasa itu jangan sombong. Kamu kalau mati juga ya masuk tanah. Ya. Kita ini sebetulnya hanya sebagai khalifah saja. Bukan sebagai pemilik. Orang kamu atas rambutmu aja kamu nggak berkuasa kok, dan rambutmu itu bukan milikmu. Kamu bisa menahan rambutmu supaya tidak putih gitu. Kalau memang sudah waktunya dia putih, ya putih. Gitu. Itu bukti bahwa kita terhadap rambut kita aja tidak berkuasa sebetulnya. Jadi siapa tahu nanti di antara PR ini, PR channelnya Gus Putih ada yang jadi pemimpin ya. Meskipun pemimpin tingkat RT, RW atau syukur-syukur wali kota atau bupati atau gubernur itu, ataupun pemimpin orang pertama di negeri ini gitu. Salah satu yang harus kamu buang itu apa? Kesombongan. Jangan merasa sombong bahwa kamu berkuasa, tidak. Karena ada yang maha kuasa gitu. Ya. Oke, aku baca lagi. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ditetapkan apa yang boleh atau yang tidak gitu. Panduannya apa? Ya kitab suci itu ya. Tidak semau-maunya kamu bikin undang-undang, bikin peraturan tuh kamu nggak ngurus peraturannya itu nanti menyengsarakan rakyatmu apa tidak. Yang penting kamu bisa tidur kenyang. Ya, jangan begitulah ya. Bagaimana kamu tidur kenyang sementara rakyatmu kelaparan? Ya. Oke. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lihat. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus ini kan, Roma ini kan berarti kan tulisan Paulus, berarti surat kiriman Paulus. Jadi cara pandang Paulus itu negara itu memang teokrasi, bukan demokrasi. Tuh ya. Jadi pemerintahan itu, sistem pemerintahan ada dua. Sebetulnya banyak, tapi dua besar ya ini. Ada teokrasi, ada demokrasi. Kalau kita baca surat kiriman Paulus, berarti cara pandang Paulus itu negara itu teokrasi, jadi tidak sekuler. Sama di dalam Islam juga begitu. Yang asalnya itu ulama dan umaro itu jadi satu. Ya. Sebetulnya begitu. Ulama dan umaro itu jadi satu, bukan terpisah. Tapi karena pergolakan ya, kelompok-kelompok Bani Arab ini, terutama antara Abbasiyah dan Umayyah ini ya, berebutan kekuasaan. Dan orang kalau salah melihat sejarah Arab itu dikirain itu Islam. Tidak.
Itu agamanya Islam, ya orang Islam, tapi itu bukan Islam. Islam itu mendamaikan. Pertarungan antara Umayyah dan Abbasiyah ini kan, perebutan kekuasaannya kan sampai begitu kerasnya. Bahkan di Al-Quran dikatakan ya, Al-Quran itu menyatukan. Kalian, maksudnya orang-orang Arab itu, tercerai-berai dan hampir masuk ke tepi jurang neraka. Tapi bersatu karena apa? Al-Quran. Jadi dinullah itu menyatukan, tidak memecahkan. Artinya bersatulah kalian, jangan gegeran, ya, nggak usah tukaran. Nah, kenapa aku sedikit sentil tentang Abbasiyah dan tentang Umayyah ya. Dulu ketika pusat pemerintahan itu, ingatku Kanjeng Nabi sudah wafat ya. Pusat pemerintahan dulu kan di Madinah. Ya, lalu digeser ke Damaskus di Syria sana. Di Syria sanalah mula-mula terjadi pemisahan antara ulama dan umaro. Padahal dalam konsep Islam tidak, pemimpin itu dia sekaligus ulama dan dia sekaligus umaro. Bukan terus dipisah. Tetapi sejak di Damaskus sana itu dipisah. Ulama ngurusin agama saja, umara ngurusin negara saja. Ulama tidak boleh mencampuri negara, negara tidak boleh mencampuri agama. Padahal tidak begitu. Ya. Makanya kalau yang tidak tahu dikirain Arab Saudi itu pemerintahan Islam. Tidak. Tidak begitu pemerintahan dalam Islam. Dalam Islam itu pemerintahan itu tidak kerajaan seperti Arab Saudi sekarang. Ya, tapi kan orang kadang-kadang karena tidak tahu dikirain Arab. Soal Arab Saudi itu Arab tempat lahirnya Islam, it's okay. That is true dan itu sejarah memang demikian. Tapi kalau kamu terutama orang Islam dan juga orang-orang terlebih-lebih lagi di luar Islam, orang-orang kafir mengatakan bahwa Arab Saudi itu menjadi stereotip dari Islam, itu keliru. Ya. Bayangkan kepala pemerintahan itu dari Kanjeng Nabi ke sahabat Abu Bakar, ya, terus ke sahabat Umar, terus ke sahabat Utsman, terus ke sahabat Ali, ya. Ini semua itu tidak proses anak beranak, bukan dari bapaknya jadi raja terus anaknya, nanti cucunya, cicitnya, tidak begitu sistem pemerintahan dalam Islam, ya, tidak begitu. Jadi kalau yang nggak tahu dikirain Arab Saudi itu negara dengan menggunakan tata kelola negaranya dengan hukum-hukum Islam, enggak. Ya. Dan di sana sudah terjadi pemisahan antara ulama dan umaro. Makanya kalian nggak akan pernah salah satu kelompok Islam yang kelompok pemikiran Islam ya, yang berasal dari Arab sana itu enggak mungkin. Dan tidak pernah kalian dengar mereka ikut demo gitu mengingatkan pemerintah, itu tidak akan pernah. Karena sumber di sana itu sudah begitu, sudah dipisah. Ulama, kamu ngurusi agama saja. Umaro, aku ngurusi pemerintahan saja. Kamu nggak usah ikut-ikut ngurusin aku. Gitu. Sebetulnya sih itu sebetulnya bergainingnya kuat. Kamu nggak usah ngikuti ngurus negara. Negara juga tidak usah ngikuti ngurus agama. Tapi akhirnya yang berkembang kan kekuasaan. Agama tidak boleh ngurusi negara, tapi negara ngurusi agama. Akhirnya terjadilah ulama pemerintah. Jadi ulama yang bisa diatur oleh pemerintah tetap langgeng, yang tidak dihabisi. Baik dihabisi secara jiwa, dihabisi secara karir. Kan begitu jadinya. Ya. Begitu jadinya, ya. Kalau aku ditanya sebetulnya bagaimana sih yang bisa dikatakan pemerintahan yang tata kelola negaranya itu merujuk kepada Islam. Kalau aku ditanya untuk kondisi saat ini, aku akan mengatakan meskipun apakah itu sudah benar-benar Islam, tapi paling tidak warna Islamnya lebih kental daripada yang lain, maka aku akan mengatakan Brunei. Gitu loh, Brunei. Bukan Arab Saudi, bukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kita tidak tahu ke depannya ini bagaimana Afghanistan. Ya. Kan kita tahu Afghanistan baru mendapatkan kemenangannya ya, dan apakah kita akan diskusikan juga tentang Afghanistan? Ya, nantilah kita lihat ya, karena ada yang mengatakan salah satu tokoh dari pemimpin Afghanistan bahwa Afghanistan itu sama dengan Indonesia pada waktu memperoleh kemerdekaannya gitu. Cuman aku tidak sempat baca yang dia maksud sama, yang dimaksud pemimpin Taliban itu sama itu di mananya gitu. Ya, nantilah kita lihat apakah kita perlu membicarakan apa sih kesamaan Taliban dan Indonesia itu dalam proses kemerdekaan itu ya. Nanti terserah, kalau teman-teman mau silakan di request di komentar ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi jelas ya, bagi di sini bagi Paulus, jadi kehidupan berbangsa dan bernegara itu dia teokrasi. Ya, teokrasi. Bagaimana hukum Allah itu tetap ditaruh di atas, gitu loh ya. Aku kira aku sudah sampaikan ya, dan intinya tetap aja sama bahwa orang itu sebetulnya harus hidup dalam hukum Allah. Ya. Udah berapa lama, Le? Udah 41 ya. Oke lah, aku kira itu ya. Sudah aku sampaikan ya, atau aku bacakan sekali lagi ya, kalian nyimak. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Kenapa bisa demikian? Melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah, karena pemerintahan itu dijalankan atas hukum-hukum Allah. Sama tadi yang aku bilang, kenapa disebut suara rakyat suara Tuhan? Karena rakyat itu hidup dalam aturan Tuhan. Kalau rakyatnya biang kerok nggak pantas ngomong begitu, nggak boleh. Ya, oke. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, sudah clear di situ ya. Jadi teokrasi itu dipegang teguh oleh Paulus. Sekarang ini mumpung aku ingat pengadilan. Ya, ini sebetulnya bukan tambahan saja sih ini ya, bisa menjadi kerangka yang perlu kalian pikirkan ya. Ini ya pengadilan. Berarti dari ayat-ayat ini nanti ada proses pengadilan. Ya. Proses pengadilan ini akan berbenturan dengan dogma yang dibangun Paulus. Apa? Penebusan dosa. Ya. Berarti di sini kan belum tertebus, karena kalau tertebus ngapain lagi diadili? Gitu. Ya, itulah. Tapi itu sekedar info saja untuk kalian kan. Maksudku untuk men-trigger kalian supaya kalian berpikir juga tentang hal ini. Kan berarti kalau ada pengadilan, inilah perlunya kita baca teks-teks suci itu, kita harus kritis ya. Bagaimana penjelasannya? Dan ternyata penjelasan ini bertentangan dengan dosa waris. Ya, kalau dosa waris sudah ditebus, ya tidak ada tebus-tebusan karena masih ada pengadilan. Ya, kan aku sudah bilang kemarin ya bahwa nggak mungkin lah bapaknya yang korupsi anaknya yang ditangkap sama KPK. Itu sederhana lah. Nggak mungkin lah kalau bapak Adam kita sama ibu Hawa kita itu melakukan kesalahan lalu kita yang berdosa. Nggak mungkin. Tapi itulah ya, sebuah dogma soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus, dan akhirnya akan benturan antara dogma itu dengan pernyataan di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama masih ada pengadilan. Lah kalau sudah ditebus ngapain lagi diadili? Nah, adanya pengadilan itu bukti bahwa dosa waris itu ndak ada gitu loh. Ya. Oke, sampai sini dulu ya, sampai ketemu. Iya, anggap saja ini khotbah minggu ya. Ini hari Minggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.